As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, Di tengah konflik yang terus memanas, sebuah langkah tak biasa akhirnya diambil, bukan di medan perang, melainkan di jalur diplomasi. Sebuah pesawat mendarat di Islamabad, membawa sosok yang kehadirannya langsung mengubah arah permainan. JD Vance tiba di Pakistan bukan sebagai tamu biasa, melainkan sebagai utusan kunci dari Donald Trump untuk memimpin langsung pembicaraan dengan Iran. Di saat ketegangan berada di titik tinggi, keputusan mengirim wakil presiden sendiri bukan tanpa alasan. Ini adalah sinyal bahwa situasinya sudah terlalu genting untuk ditangani lewat jalur diplomasi biasa. Di balik layar, ada tekanan besar yang jarang dibicarakan secara terbuka. Serangkaian serangan yang terjadi di berbagai titik telah menggerus sejumlah aset militer Amerika, dari sistem pertahanan hingga fasilitas strategis. Kerusakan ini bukan hanya soal kehilangan alat, tetapi juga menyangkut kemampuan operasional dan citra kekuatan yang selama ini dijaga. Kalau kita tarik dari situ, dari momen ketika JD Vance datang ke Islamabad di tengah tekanan yang makin terasa, maka satu hal mulai terlihat jelas. Diplomasi ini tidak muncul dari posisi yang benar-benar kuat, karena di saat pembicaraan baru dimulai, di lapangan justru muncul rangkaian serangan yang perlahan menggerus kemampuan militer Amerika. Salah satu target yang paling menyita perhatian adalah LCAU atau Landing Craft Utility. Dalam berbagai laporan yang beredar, Iran melalui Islamic Revolutionary Guard Corps disebut menyerang kapal-kapal ini di area pelabuhan Al-Shuyukh hingga pesisir Dubai. LCU bukan sekadar kapal biasa. Ia adalah truk laut militer dirancang untuk mengangkut tank, kendaraan tempur, hingga ratusan personel langsung ke garis pantai. Dengan panjang sekitar 41 meter, kapasitas angkut hingga 140 ton, dan kemampuan beroperasi mandiri hingga 10 hari, LCU selama ini menjadi tulang punggung logistik dalam operasi amfibi Amerika. Namun, dalam apa yang disebut sebagai gelombang serangan ke-84, muncul klaim bahwa 6 unit LCU berhasil dihantam rudal balistik dan drone. 3 dilaporkan tenggelam, sementara sisanya terbakar hebat. Jika klaim ini benar, dampaknya tidak sekadar kehilangan aset, tetapi gangguan langsung pada jalur distribusi pasukan dan perlengkapan militer, terutama untuk operasi cepat di wilayah pesisir yang sensitif. Di saat yang sama, ada perkembangan lain yang tak kalah krusial. Kerusakan pada sistem radar peringatan dini disebut-sebut mengubah keseimbangan secara drastis. Waktu respons yang sebelumnya berada di kisaran 5 hingga 15 menit, kini disebut menyusut menjadi hanya 1 hingga 2 menit. Ada klaim bahwa kondisi ini membuat sistem intersepsi kewalahan, membuka celah lebih besar bagi rudal untuk menembus pertahanan. Dampaknya bukan hanya teknis, tetapi juga tekanan psikologis serta melemahnya koordinasi pertahanan di tingkat regional. Lalu kita masuk ke target yang jauh lebih sensitif, F-18. Khususnya varian F-A-18 Super Hornet milik Angkatan Laut Amerika. Pesawat ini selama ini dikenal sebagai tulang punggung kekuatan udara, mampu menjalankan misi tempur, pengintaian, hingga serangan presisi dalam satu platform. Dengan kecepatan supersonik, radar canggih, dan sistem avionik modern, F-18 dianggap sebagai aset yang sangat sulit disentuh, apalagi oleh sistem pertahanan jarak dekat. Namun dalam beberapa rekaman yang beredar, gambaran itu mulai berubah. Sebuah insiden di wilayah Chabahar memperlihatkan momen ketika rudal bahu atau manpats diluncurkan ke arah jet yang terbang rendah. Muncul klaim bahwa rudal tersebut sempat mengenai bagian pesawat. Bahkan terlihat serpihan yang terlepas dari badan F-18 saat terkena dampak. Meski ada sumber yang menyebut pesawat itu masih berhasil kembali, laporan yang sama juga menyebut adanya kerusakan yang cukup signifikan. Berikutnya, kita masuk ke target yang jarang dibicarakan, tapi justru krusial, KC-135 Stratotanker.
Pesawat ini berfungsi sebagai pengisi bahan bakar di udara. Artinya, tanpa KC-135, jet tempur seperti EF-18 tidak bisa bertahan lama di udara atau menjangkau target yang jauh. Dengan kata lain, ini bukan sekadar pesawat pendukung, ini adalah nyawa dari operasi udara modern. Dalam sejumlah laporan yang beredar, Iran disebut menyerang pangkalan Prince Sultan di Arab Saudi. Dari citra satelit, muncul klaim bahwa 3 unit KCE-135 hancur, sementara beberapa lainnya mengalami kerusakan berat akibat hantaman rudal balistik seperti Emad, Ghadr, dan Khaybar Shekan. Jika klaim ini akurat, dampaknya jauh lebih besar dari sekadar kehilangan aset. Ini adalah pukulan langsung ke sistem logistik udara Amerika, yang selama ini jadi keunggulan utamanya. Selanjutnya, kita masuk ke aset yang lebih kecil, tapi tak kalah penting. Drone pengintai Hermes 450. UAV buatan Israel ini dikenal sebagai mata di langit, mampu terbang lebih dari 20 jam, membawa sensor elektrooptik, inframerah, hingga radar untuk memantau pergerakan target secara real-time. Dengan ukuran relatif kecil, panjang sekitar 6 meter, dan bentang sayap 10,5 meter, drone ini memang tidak mencolok, tapi justru sangat efektif untuk operasi intelijen. Namun bahkan aset seperti ini pun kini mulai terancam. Ada klaim bahwa 1 unit Hermes 450 berhasil ditembak jatuh di atas Teheran menggunakan rudal permukaan ke udara, diduga tipe KM-118. Jika benar, ini menunjukkan sesuatu yang penting. Sistem pertahanan Iran tidak hanya mampu menghadapi target besar, tetapi juga bisa mengunci dan menjatuhkan UAVIE yang biasanya beroperasi di ketinggian menengah dengan tingkat keamanan relatif tinggi. Kalau kita naik satu level lagi, pola serangan ini makin terlihat menyasar aset-aset dengan nilai strategis paling tinggi. Bukan hanya yang menopang operasi, tapi juga yang menjadi simbol keunggulan teknologi. Masuk ke kategori itu, ada IAI Eitan, Heron TP, drone raksasa andalan Israel. Ini bukan UAV biasa. Dengan ukuran besar, daya tahan terbang lebih dari 30 jam, dan kemampuan membawa muatan berat, Eitan dirancang untuk misi jarak jauh, pengintaian strategis, bahkan serangan presisi. Namun pada awal Maret, muncul klaim bahwa 1 unit Eitan berhasil ditembak jatuh di atas Teheran bersamaan dengan beberapa drone lain di lokasi berbeda. Jika klaim ini akurat, dampaknya cukup besar, karena Eitan bukan hanya mahal, tapi juga merupakan salah satu platform paling canggih dalam armada drone Israel. Kehilangan 1 unit saja sudah berarti penurunan kemampuan di level strategis. Berikutnya, kita masuk ke salah satu senjata paling ikonik dalam perang modern, Tomahawk BGE M109. Rudal jelajah ini dikenal karena akurasi tinggi dan kemampuannya terbang rendah mengikuti kontur medan, membuatnya sulit terdeteksi radar. Dengan jangkauan ratusan hingga ribuan kilometer, Tomahawk selama ini menjadi andalan untuk serangan presisi jarak jauh. Namun, dalam rekaman yang beredar dari wilayah Markazi, terlihat puing rudal jelajah yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iran. Meski belum ada konfirmasi resmi, muncul klaim bahwa itu adalah Tomahawk. Jika benar, ini menjadi indikator penting. Karena secara teknis, Tomahawk bukan rudal biasa. Ia menggunakan sistem navigasi canggih seperti GPS dan TERCOM, Terrain Contour Matching, yang memungkinkan rudal membaca kontur permukaan bumi untuk menghindari deteksi dan mencapai target dengan presisi tinggi. Artinya, jika rudal seperti ini bisa dideteksi dan diintersepsi, maka ada perubahan signifikan dalam kemampuan pertahanan. Lebih jauh lagi, puing dari Tomahawk punya nilai yang sangat tinggi. Bahkan, fragmen kecil bisa membuka banyak hal, mulai dari sistem navigasi, material, hingga komponen elektroniknya. Dalam konteks ini, klaim intersepsi bukan hanya soal keberhasilan menahan serangan, tetapi juga peluang untuk memahami teknologi militer paling canggih yang selama ini sulit diakses. Kalau kita tarik ke ujung rangkaian ini, kita sampai pada satu aset yang mungkin tidak sebesar Eitan,
tapi justru sangat menentukan di level taktis. Disinilah peran Orbiter 4 UAV jadi menarik. Drone ini tidak dirancang untuk tampil mencolok, tapi untuk bekerja diam-diam di medan tempur. Dengan daya tahan hingga 24 jam, jangkauan sekitar 150 km, dan kemampuan membawa berbagai sensor, mulai dari elektrooptik, inframerah, hingga radar mini. Orbiter 4 menjadi penghubung penting antara unit darat dan sistem pengawasan di udara. Ukurannya relatif kecil, tapi perannya krusial, memberikan data real-time untuk penargetan dan pergerakan taktis. Namun bahkan di level ini, ancaman mulai terasa. Dalam rekaman dari wilayah Isfahan, muncul klaim bahwa puing Orbiter 4 berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iran. Jika klaim ini akurat, maka pesannya cukup jelas. Bahkan drone taktis berukuran kecil pun kini tidak sepenuhnya aman dari sistem pertahanan berlapis. Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat besar, tapi secara operasional sangat terasa. Kehilangan Orbiter 4 berarti berkurangnya mata di level taktis, mengurangi visibilitas di medan perang, terutama untuk operasi skala lokal yang sangat bergantung pada data cepat dan akurat. Dan seperti sebelumnya, ada satu aspek yang tak kalah penting, rekayasa balik. Jika bagian drone berhasil diamankan, potensi intelijen yang didapat sangat besar, mulai dari sistem sensor, komunikasi data, hingga kemampuan multi-payload yang menjadi keunggulan utama Orbiter 4. Bahkan teknologi seperti integrasi sensor dan konsep operasi fleksibel bisa menjadi bahan pengembangan lebih lanjut. Kalau semua klaim ini kita rangkum, gambarnya mulai mengerucut. Kerugian militer Amerika disebut telah menembus lebih dari $1 miliar dengan puluhan aset, dari F-15 Eagle, MQ-9 Reaper, hingga KCE 135 Stratotanker dilaporkan rusak atau hancur. Ini bukan sekadar angka, tapi indikator tekanan nyata terhadap kemampuan operasional di lapangan. Dan dari sini, arah konflik mulai terbuka kedua kemungkinan besar. Pertama, perang berkepanjangan di mana kedua pihak terus menguras logistik, sumber daya, dan daya tahan ekonomi. Kedua, negosiasi yang dipaksakan. Bukan karena ingin damai, tapi karena biaya perang sudah terlalu mahal untuk ditanggung. Namun ada satu skenario lain yang jauh lebih berbahaya, eskalasi yang semakin luas, di mana kedua pihak tidak lagi sekadar bertahan, tapi mulai mempertaruhkan segalanya. Dan jika itu terjadi, hasil akhirnya mungkin bukan lagi soal siapa yang menang atau kalah, melainkan siapa yang mampu bertahan paling lama.